Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Miss Lydia. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya, pelajaran 11? Ya, hidup menurut kehendak Allah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk pelajaran 12, yaitu manusia baru selalu ingin berdamai. Bacaan Alkitabnya ada di kitab Filemon dan 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19. Apakah kalian sudah menyiapkan Alkitabnya? Yuk, silakan dibuka Alkitab kalian. Nah, arti nama Filemon itu adalah yang baik atau sopan dan juga yang patut dikasihi. Nah, Filemon ini adalah teman sepelayanan Paulus yang dikenal baik oleh Paulus. Paulus memuji kebaikan Filemon dan menurutnya memang Filemon ini pantas menjadi teladan. Paulus sangat mempercayai Filemon sehingga ia mengirim surat yang isinya adalah pembelaan terhadap Onesimus yang justru melakukan kejahatan terhadap Filemon. Paulus ini bertemu dengan Onesimus di dalam penjara. Nah, Onesimus itu siapa? Onesimus itu adalah hamba dari Filemon. Onesimus dipenjara karena ia telah mencuri lalu lari ke kota Roma ya. Dia mencuri sesuatu dari rumah Filemon, terus dia lari ke kota Roma. Nah, Onesimus memang telah berbuat salah. Tapi Paulus tidak berhenti pada masa lalu, sebab masa lalu telah diampuni oleh Tuhan. Paulus mengarahkan perhatian Filemon pada pembaruan yang telah terjadi pada diri Onesimus pada masa kini melalui Yesus Kristus. Jadi, ketika di dalam penjara, ya, Paulus ini bertemu dengan Onesimus. Dia tahu apa yang sudah terjadi dan dilakukan Onesimus. Onesimus dengan sabar membimbing Filemon. Paulus ini dengan sabar membimbing Onesimus ya, supaya dia hidupnya menjadi lebih baik. Nah, Paulus mengarahkan Onesimus untuk hidup di jalan Tuhan. Paulus mampu menempatkan dirinya di antara kedua belah pihak, yaitu Filemon dan Onesimus. Filemon adalah teman sepelayanan dan Onesimus ini juga teman ketika mereka bertemu di penjara ya. Nah, tetapi Paulus ini bisa menjadi mediator yang efektif. Paulus juga mengajar tentang persahabatan yang erat dan pengenalan yang baik akan pribadi Filemon. Nah, berdamai atau mengasihi sesama itu sebetulnya bukan tawaran atau opsi pilihan, ya. Tetapi ini sebuah keharusan. Jadi, Tuhan mengajarkan kita harus berdamai dan harus mengasihi. Masih ingat ya, bagaimana hukum Tuhan? Kita harus mengasihi sesama kita. Harus ya, bukan pilihan. Tetapi manusia cenderung egois dan enggan berdamai. Sebagian dari mereka tidak mau berdamai karena merasa kalau berdamai itu membuat harga dirinya akan runtuh. Padahal berdamai itu sebetulnya mencerminkan manusia yang kuat dan bermartabat. Sebab hanya manusia yang suka berdamailah yang menunjukkan jiwa yang kuat
dan menang atas emosi negatif. Nah, sebagai murid Kristus, kita harus hidup damai dan mengasihi. Kita adalah manusia baru di dalam Kristus, dan berdamai itu adalah ciri manusia baru. Nah, jika kalian adalah anak yang mudah bergaul, dapat membangun hubungan yang harmonis di antara teman-temannya, tetapi masih lebih suka mengkritik daripada memberi pujian, masih suka berkata dan bersikap kasar, menghina orang lain, menertawakan kekurangan orang lain, tidak mau mendengar pendapat orang lain, dan merasa benar serta meremehkan pendapat orang lain, itu artinya kalian belum menjadi duta Allah, duta dalam mendamaikan atau perdamaian di bumi. Nah, orang Kristen percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus hadir untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan membimbing manusia untuk hidup menurut kehendak Allah. Nah, kita sudah mendapatkan teladan dari Tuhan Yesus, ya, bahwa orang-orang Kristen ya harus dapat juga menjadi pendamai dan membimbing manusia untuk hidup menurut kehendak Allah, membimbing sesama kita, ya. Nah, teladan yang berikutnya Paulus, ya. Tadi Tuhan Yesus sudah memberi teladan. Sekarang Paulus juga memberi teladan perdamaian, ya, yang bisa menjadi contoh nih. Paulus mengambil resiko dengan mendamaikan Filemon dan Onesimus. Meskipun ia tahu bahwa Onesimus adalah orang yang bersalah, orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko yang seperti apa? Karena dua-duanya teman dari Paulus, ya. Mungkin saja kalau dia salah berbicara, bisa-bisa dia akan dibenci oleh Filemon, ya. Karena Onesimus jelas-jelas sudah melakukan kesalahan terhadap Filemon. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah. Ada resiko yang harus Paulus tanggung, ya. Dia harus berhati-hati sekali. Nah, Paulus berusaha untuk menjembatani proses menuju perdamaian antara Filemon dan Onesimus. Paulus pandai dalam berbicara. Nah, seperti tadi disampaikan, ya. Kalau dia tidak berhati-hati, ya, bisa jadi dia malah jadi dibenci oleh Filemon, ya. Tetapi dia adalah orang yang pandai dalam berbicara. Ia juga menawarkan diri untuk membayar utang-utang Onesimus, ya. Jadi Paulus ini juga menyatakan kepada Filemon dia mau membayar utang apa? Utang tadi yang sudah dicuri Onesimus tadi, ya. Dia bersedia membayar, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Karena tidak biasa bagi seorang yang baik menolong orang dengan orang yang melakukan kesalahan, ya. Membela orang yang melakukan kesalahan itu bukan hal yang mudah. Nah, sikap Paulus ini adalah sikap Kristiani yang sejati. Buktinya, 1, ia mengorbankan hartanya untuk membayar utang Onesimus, ya. Jadi dia berani membayar utang Onesimus. Kemudian yang kedua, Paulus pandai dalam berbicara untuk menjelaskan bahwa Onesimus sudah berubah, ya. Paulus dengan hati-hati berbicara terhadap Filemon, supaya Filemon ini yakin bahwa memang Onesimus sudah berubah. Dan Onesimus adalah menjadi keluarga dan sahabat di dalam Kristus. Yang ketiga, ia rela mengorbankan waktunya untuk membimbing Onesimus.
Paulus menolong Onesimus untuk menyadari kesalahannya dan membimbing Onesimus menjadi manusia yang lebih baik. Nah, setelah Onesimus dan Filemon berdamai kembali, pasti permusuhan, benci, amarah, dan dendam diganti dengan persahabatan. Nah, itu teladan yang diberikan pelayanan Paulus. Anak-anak, kalian juga bisa loh menjadi Paulus masa kini. Meskipun kalian masih muda, kalian bisa melakukannya di antara teman-teman sebaya kalian. Nah, anak-anak, apakah kalian siap menjadi pendamai seperti Rasul Paulus? Karena kita tahu bahwa ciri manusia baru adalah suka berdamai. Kalau orang yang masih suka bertengkar, ya, masih bermusuhan, membenci, suka marah, ya, dan sebagainya, itu berarti dia belum menjadi manusia baru, ya. Kalau manusia baru itu cirinya selalu berdamai. Baik anak-anak, kalian kalau ada yang belum paham, silahkan kalian bertanya melalui WA Group, ya. Miss Lydia akan memberikan beberapa pertanyaan seputar materi hari ini untuk mengetahui apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum. Nah, sebelum memberi pertanyaan, Miss Lydia akan berikan kalian link. Ada satu video tentang pembelajaran tentang manusia baru yang suka berdamai. Kalian nanti akan bisa melihat terlebih dahulu video yang akan Miss Lydia bagikan. Oke anak-anak, Miss Lydia tunggu di WA Group. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.